Selamat datang kembali di Sabi Update. Kali ini Sabi Update akan membahas tentang 6 hal kecil yang pengaruhnya luar biasa di hidup kamu. Sebelumnya, kebanyakan dari kita pasti merasa malas melakukan perbuatan kecil, bukan? Kita selalu beranggapan, jika kita bisa melakukan hal yang besar, lalu untuk apa harus melakukan hal yang bersifat sepele? Tapi coba tunggu sebentar dan coba kamu pikirkan sejenak bahwa semua hal yang besar itu berawal dari sebuah hal yang kecil. Contohnya, ketika kamu melangkah sejauh mungkin, maka kamu akan mengawalinya dengan langkah yang kecil. Ketika kamu ingin menaiki tangga yang lebih tinggi, maka kamu harus memulainya dari tangga yang paling bawah terlebih dahulu. Sangat mustahil jika kamu langsung melangkah ke tangga yang paling tinggi. Kali ini Sabi Update akan mengajak kamu agar menerapkan perbuatan yang kecil akan tetapi mendapatkan pengaruh yang sangat luar biasa. Yang pertama, tepat waktu ketika sudah membuat sebuah janji. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih menyepelekan mengenai waktu. Jika sudah berjanji akan berjumpa pada jam 2, seharusnya pada jam tersebut mereka sudah bertemu. Tetapi pada kenyataannya, ketika mereka berjanji berjumpa pada jam 2, mereka baru dalam perjalanan pada jam tersebut menuju ke lokasi tempat pertemuan. Hal ini tentunya akan merugikan sebagian pihak yang sudah lama menunggu, sedangkan dia masih memerlukan keperluan ke tempat yang lain. Akan tetapi, karena kita terlambat sehingga menyebabkan dia mengalami kerugian. Perlu kamu ketahui, ingat bahwa waktu itu sangatlah berharga, karena waktu tidak bisa mundur walaupun hanya setengah detik. Yang kedua, membiasakan diri mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Tanpa kita sadari, kita terkadang lupa untuk meminta maaf kepada orang lain. Contohnya, ketika kita tanpa sengaja membuat sebuah kesalahan dan sebagian dari kita merasa acuh dan menganggap tidak perlu untuk meminta maaf. Padahal, ketika kita meminta maaf, maka orang yang bersangkutan tersebut akan mengingat kita sebagai seseorang yang memiliki tata krama. Dan sebaliknya, jika kita tidak meminta maaf, maka orang yang bersangkutan tersebut akan mengingat kita sebagai sosok yang memiliki kurang tata krama. Dan ketika meminta bantuan kepada seseorang, jangan lupa dengan kata tolong. Karena posisinya kita adalah meminta bantuan orang lain. Jika kita menyuruh orang lain dengan seenaknya, maka mereka akan menganggap kita sebagai seorang yang suka memerintah, dan tentu saja hal tersebut akan membuat mereka jengkel dan marah. Maka sangat dianjurkan untuk kita jika memerlukan bantuan orang lain harus diawali dengan kata tolong. Ketika seseorang dengan senang hati sudah membantu kita, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Memang terdengar sangat sederhana, akan tetapi syarat dengan makna. Saat kita mengucapkan terima kasih, berarti kita telah menghargai bantuan yang telah dia berikan untuk kita. Yang ketiga, mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Berikan ruang dan kesempatan untuk orang dapat berbicara dengan puas dan tuntas. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita dengan senang hati mendengarkan orang lain sedang berbicara, maka tentu saja orang yang sedang berbicara tersebut merasa bahwa dia dihargai dan diperhatikan. Sehingga yang sedang diungkapkan itu tidaklah sia-sia. Mungkin bagi kita itu sangat sederhana, yaitu hanya mendengarkan seseorang berbicara. Akan tetapi bagi orang yang bersangkutan, dia akan bahagia karena mereka merasa dihargai. Yang keempat, menatap lawan ketika sedang berbicara. Salah satu kunci dalam berkomunikasi adalah tatapan mata. Saat kalian berdiskusi, prioritaskan menatap matanya. Di saat melakukan kontak mata, maka diskusi kalian akan berjalan lebih lancar dan substansi yang disampaikan oleh orang tersebut akan lebih kalian ingat dan orang tersebut akan merasa dihargai juga tentunya. Yang kelima, tidak lupa nama orang.
Manfaat yang akan kamu dapatkan jika dapat mengingat nama orang lain ialah kamu akan dianggap sebagai sosok yang ramah dan memiliki ingatan yang kuat. Selain itu, kamu akan sangat mudah berbaur dengan orang lain di suatu tempat yang asing. Yang keenam, berkata baik atau diam. Sudah sangat jelas bahwa jika kita tidak bisa berbicara mengenai kebaikan atau hal yang positif, maka lebih baik kita diam saja dan ikut mendengarkan. Karena jika kita berbicara sembarangan, yang ditakutkan malah akan menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan kita akan membicarakan keburukan orang lain. Maka jika kita tidak dapat berbicara yang baik atau yang bermanfaat, maka lebih baik kita diam saja. Itulah dia 6 hal yang kecil tapi pengaruhnya nggak kecil jika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kamu ingat bahwa terkadang dari hal yang kecil seperti di atas yang telah disebutkan akan membuat kita menjadi sosok yang berpengaruh di masa yang akan datang. Intinya terus perbaiki diri kalian masing-masing dan kembangkan semua potensi yang ada. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dukung terus channel Sabe Update dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar kami terus semangat dalam membuat videonya.